Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi di modul kedua, yaitu tentang para pejuang yang melawan cybercrime, dalam perang melawan cybercrime. Di modul ini kita membahas dua subtopik, yaitu tentang SOC atau modern SOC, kemudian bagaimana menjadi defender atau bagaimana kalau kita mau berkarir di bidang cyber security. Modern SOC atau Pusat Operasi Keamanan yang Modern. Apa itu SOC? Sebelumnya kita bahas tentang SOC terlebih dahulu. SOC adalah sebuah sistem atau sebuah konsep menggunakan pendekatan formal, kemudian terstruktur dan disiplin dalam melakukan pertahanan melawan ancaman di dunia maya. Nah, umumnya organisasi ini menggunakan layanan profesional dari SOC, atau dia mempunyai SOC tersendiri di dalam organisasinya. Nah, SOC sendiri ini memiliki beberapa layanan dimulai dari pemantauan dan manajemen dari sistem dan jaringan hingga solusi dari ancaman yang komprehensif dan kemudian keamanan dari host-host yang ada di organisasi. Nah, SOC ini bisa dimiliki sendiri oleh si lembaga atau organisasi atau perusahaan atau negara. Nah, atau bisa juga berupa perusahaan yang memang bergerak di SOC atau Pusat Operasi Keamanan. Nah, perusahaan yang bergerak di SOC ini nanti akan menjadi vendor oleh perusahaan lain. Nah, vendor di perusahaan lain yang membutuhkan operasi keamanan atau SOC. Nah, SOC ini terdiri dari 3 elemen yang pertama itu proses, teknologi, dan people atau orangnya. Oke, kita bahas tentang SOC. Nah, di organisasi SOC terdapat peran pekerjaan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang disesuaikan dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing. Nah, yang paling bawah itu adalah level 1 atau tingkat 1 atau tier 1 Ini tugasnya memantau peringatan yang masuk di sistem. Kemudian memverifikasi apakah peringatan tersebut benar-benar mengindikasikan adanya insiden atau ancaman. Jika insiden tersebut bisa dihandle, maka cukup sampai di tier 1 atau di level 1. Nah, jika orang di tier 1 ini tidak bisa menghandle, maka dia bisa meneruskan ke tingkat kedua. Nah, tingkat kedua ini bertanggung jawab untuk menyelidiki lebih dalam dari insiden yang telah terjadi. Nah, bisa juga menyarankan perbaikan-perbaikan dan tindakan yang harus diambil ketika terjadi insiden. Kemudian yang lebih tinggi lagi, tingkat 2 atau tingkat 3, ini adalah pakar dalam jaringan. Dia juga bisa melakukan intelijensi dari ancaman yang terjadi, kemudian melakukan reverse engineering dari malware, kemudian bisa menelusuri proses malware untuk menentukan dampaknya apa dari malware ini, kemudian menghapus malware ini caranya bagaimana, kemudian dia juga bisa terlibat dalam berburu potensi ancaman yang bisa terjadi di organisasi. Nah, bisa juga mencari beberapa ancaman yang mungkin menyerang nantinya ke organisasi. Nah, mencari informasi dari internet dimanapun. Ini ancaman-ancaman baru yang mungkin ada itu apa saja. Kemudian yang paling tinggi tentu saja manajer manajer SOC. Dia tugasnya mengelola semua sumber daya atau resource yang ada di dalam organisasi SOC atau Pusat Operasi Keamanan. Kemudian di sini kita mau belajar sampai level mana? Tentu saja minimal kita akan sampai di tingkat 1. Jadi setelah selesai kuliah ini, kalian akan mendapat sertifikat CyberOps yang menandakan bahwa kalian minimal sudah menguasai di tingkat 1. Nah, syukur-syukur bisa lebih dalam lagi belajar
di tingkat 2 dan sebagainya. Tentu saja kalau nanti sebagai fresh graduate ya, tentu kalau kita bekerja di security ya, mungkin di SOC sebuah perusahaan atau perusahaan SOC sebagai fresh graduate, umumnya ya kita akan masuk di tier 1 terlebih dahulu. Jadi paling tidak kita sudah mempunyai pengetahuan dan kemampuan di level 1, tingkat 1. Ini adalah bagian dari SOC. Yang pertama people, ya. Orang-orang yang ada di dalam organisasi SOC. Nah, di level 1 ya, pekerjaan level 1, tier 1 ini sifatnya lebih dasar ya. Kemudian di level berikutnya atau tingkat berikutnya, tingkat 2 dan tingkat 3, ini keahliannya umumnya lebih luas yang diminta. Nah, di tier 1 tadi pekerjaannya ya ke arah analisa alert ya atau alarm bahaya. Kemudian di level 2 lebih sifatnya sebagai merespon ketika terjadi alert. Di tier 2 ini dia sudah mendapat informasi yang pasti bahwa alert tersebut adalah alert bahaya yang asli, bukan false positif istilahnya ya. Jadi di tier 1 itu sudah memverifikasi bahwa alert tersebut adalah benar-benar tanda bahaya, bukan tanda bahaya yang palsu sifatnya. Kemudian level 3 ini lebih luas keahliannya, dia bisa memburu ya malware dan sebagainya. Level tertinggi yaitu manajer ya, dia sifatnya mengelola resource, kemudian kalau ini adalah perusahaan SOC, dia bertugas untuk menghubungi perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan bantuan SOC. Kemudian berikutnya ini adalah proses ya, proses di SOC. Proses ini biasanya bertingkat. Di SOC ya, dimulai di si analis keamanan siber ini dibutuhkan untuk memantau antrian peringatan keamanan, kemudian menyelidiki peringatan tersebut. Apakah peringatan ini peringatan asli atau tidak? Yang umumnya software-software yang digunakan ya di organisasi ini menghasilkan peringatan yang biasanya memicu alarm atau alert ya. Alert ini bisa asli atau bisa alarm yang palsu ya, atau sebenarnya tidak ada insiden. Jadi tugas analis keamanan ini di tier 1 ini memverifikasi apakah alert tersebut alert asli atau tidak. Oke, ketika sudah diverifikasi ya, dan ditetapkan bahwa ini adalah insiden yang sebenarnya, maka bisa diteruskan ke penyidik ya atau personel keamanan yang lain ya untuk ditindaklanjuti. Oke, karena kalau tidak berarti ini dianggap sebagai alarm yang palsu. Kemudian jika paket tidak bisa diselesaikan ya, maka analis keamanan siber ini akan meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat 2 atau tier 2 ya untuk menyelidiki perbaikan yang lebih dalam. Nah, kemudian jika insiden responder ini tidak bisa menyelesaikan juga, maka ini akan diteruskan ke tier 3 yang mungkin untuk memburu malware karena mungkin sudah tersebar di seluruh komputer dan sebagainya ya. Oke, ini adalah teknologi yang digunakan di SOC. Misalnya SOC ini membutuhkan sebuah sistem yang dinamakan Security Information and Event Management atau SIEM. Nah, ini tugasnya untuk memahami data yang dihasilkan oleh firewall, kemudian peralatan jaringan, dan sistem-sistem yang lain, yang misalnya sistem deteksi intrusi, deteksi sistem, dan perangkat-perangkat yang bisa mendeteksi aliran data. Nah, SIEM ini tugasnya mengumpulkan semua informasi yang dihasilkan oleh firewall dan sebagainya, perangkat jaringan yang lain. Kemudian menyaringnya, kemudian mendeteksi, dan mengklarifikasi serta menganalisis semua ancaman yang mungkin terjadi. Jadi ini SIEM ini bisa digunakan untuk tindakan pencegahan dan mengatasi ancaman yang mungkin terjadi di kedepannya. Jadi sebelum terjadi sebuah serangan, ini sudah bisa terdeteksi. Apakah ada kejadian yang memungkinkan terjadinya ancaman di masa mendatang. Nah, misalnya ada sebuah port yang tiba-tiba terbuka. Jadi sebelum ada kejadian yang lebih parah, ini sebaiknya sudah diketahui terlebih dahulu dan ditindaklanjuti. Oke, kemudian teknologi yang lain, ini adalah Security Orchestration, Automation, and Response, atau SOAR. SOAR ini sering dipasangkan bersama dengan SIEM,
karena memiliki kemampuan yang saling melengkapi. Nah, tim operasi keamanan yang besar ya ini menggunakan dua teknologi ini untuk mengoptimalkan SOC-nya. Jadi software SIM dan software SOAR ini digunakan secara bersamaan. Oke, SOAR dan SIM ini saling melengkapi dan mirip ya karena menggabungkan, menghubungkan dan menganalisis peringatan. Nah, jadi keduanya saling melengkapi. Kemudian teknologi SOAR ini mengintegrasikan intelijen ancaman dan mengotomatisasikan ya investigasi insiden dan alur kerja dari respon berdasarkan pedoman yang ada. SOAR ini memiliki platform keamanan, misalnya dia bisa mengumpulkan data alarm dari setiap komponen sistem, kemudian menyediakan tools-tools yang memungkinkan kasus-kasus yang terjadi diteliti, dinilai, dan diselidiki lebih lanjut. Kemudian lebih menekankan integrasi ya sebagai sarana untuk mengoptimalkan kerja dari respon insiden. Ya. Jadi si responnya lebih optimal. Kemudian memungkinkan respon dilakukan dengan lebih cepat, kemudian melakukan strategi pertahanan yang adaptif. Kemudian di sini, di SOAR ini, SIM ini sudah menyediakan petunjuk-petunjuk yang memungkinkan respon otomatis terhadap ancaman-ancaman tertentu. Jadi sudah memiliki respon otomatis. Kalau ada ancaman yang sudah terdeteksi, ya dia bisa melakukan respon tertentu. Oke, kita bisa menentukan responnya ya yang diatur ya di dalam sistem SOAR ini, atau bisa menggunakan respon standar ya yang dimiliki oleh sistem SOAR. Oke, baik dalam lingkup organisasi internal atau vendor yang memberikan layanan SOC bagi organisasi lain, ini penting memahami seberapa baik ya SOC ini bisa berfungsi, sehingga perbaikan bisa dilakukan ya pada orangnya ya atau proses atau teknologi SOC. Ada beberapa metrik atau indikator kinerja atau KPI ya, yang bisa dirancang untuk mengukur berbagai aspek dari kinerja SOC. SOC ini seberapa bagus sih kinerjanya ya. Jadi kita bisa menilai apakah SOC ini baik ya dalam arti kinerjanya baik atau kinerjanya sangat buruk atau biasa-biasa saja. Oke, di sini ada 5 matriks ya. Kalau kita lihat ada 5 matriks. Yang pertama dwell time atau waktu tinggal. Ini adalah lamanya waktu si pengancam ini memiliki akses ke jaringan sebelum mereka terdeteksi dan akses mereka dihentikan. Nah, jadi seberapa lama sih bisa terdeteksi ancaman ini dari mulai si penyerang itu menyusup ke jaringan sampai terdeteksi dan ditutup aksesnya. Ya, jadi semakin cepat terdeteksi, tentu saja semakin bagus. Ya. Kemudian MTTD atau mean time to detect, waktu rata-rata untuk deteksi. Ini adalah waktu rata-rata yang diperlukan oleh personel SOC untuk mengidentifikasi insiden keamanan yang valid yang terjadi di jaringan. Berapa waktu rata-ratanya? Apakah 1 menit, sehari, atau sebulan bahkan? Ya. Kemudian MTTR ya, atau mean time to respond. Nah, ini adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk menghentikan dan memulihkan insiden keamanan. Nah, seberapa lama ya insiden yang sudah terjadi itu dipulihkan. Misalnya semakin cepat semakin bagus. Kemudian MPTC, waktu rata-rata untuk balik lagi ya maksudnya. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk menghentikan insiden agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sistem atau data. Kemudian terakhir adalah time to control, waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan penyebaran malware di jaringan. Jika sudah ada malware ya, di dalam jaringan internal misalnya, atau panggilan sebuah perusahaan, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan jaringan, memulihkan semua komputer ya, dari penyebaran malware. Tentu saja semua metrik ini sama ya, semakin kecil semakin bagus semua. Jadi kalau nilainya kecil, ya waktunya lebih kecil, tentu saja SOC-nya dianggap kinerjanya baik. Oke, ini adalah keamanan ya untuk skala enterprise dan terkelola ya, termanage. Ini ya untuk jaringan skala menengah dan besar. Nah, ini organisasi ini bisa memanfaatkan penerapan SOC di tingkat perusahaan. Jadi
sebuah perusahaan yang skalanya besar atau menengah, ini dia bisa membuat SOC sendiri di dalam perusahaan. Nah, sehingga perusahaan itu sudah mempunyai solusi di security, informasi dan jaringan. Untuk perusahaan yang mungkin lebih besar, ya dia mungkin jaringannya sangat kompleks, ya mungkin cabangnya sangat banyak. Jadi kalau dia menggunakan internal mungkin kurang sanggup atau biayanya terlalu besar. Nah, perusahaan ini bisa saja melakukan outsourcing sebagai dari operasi SOC ke penyedia solusi keamanan, ya, atau perusahaan SOC. Jadi bisa saja sebuah perusahaan yang mungkin tidak sanggup mengelola SOC sendiri, dia bisa membayar vendor, ya, perusahaan SOC untuk menyediakan solusi keamanan. Beberapa perusahaan sebenarnya sudah sangat banyak ya. Ini contoh perusahaan Cisco ya, respon insiden dan sebagainya yang dimiliki oleh Cisco. Di Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah ada ya beberapa perusahaan yang khusus menangani insiden keamanan, ya, insiden keamanan cyber ya. Walaupun tentu saja itu masih kurang jumlahnya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah perusahaan, jumlah penduduk, jumlah data yang ada di Indonesia, masih kurang. Tapi memang sudah ada beberapa. Dan tentu saja orangnya juga masih kurang ya. Ada banyak ahli di bidang security, tapi dari si jumlah masih kurang. Kemudian kita teruskan tentang keamanan dan ketersediaan. Nah, dari sisi keamanan, nah ini juga membingungkan. Apakah kita membutuhkan keamanan yang sangat tinggi? Nah, setiap personel security ini harus memahami bahwa organisasi itu butuh bergerak, ya, mencapai prioritasnya misalnya. Jadi dari sisi keamanan, ketersediaan jaringan itu juga dibutuhkan. Ya. Jangan sampai sebuah organisasi misalnya menutup diri, tidak boleh ada akses internet demi keamanan. Nah, zaman sekarang setiap organisasi perusahaan itu butuh akses internet. Kemudian setiap bisnis atau industri ini memiliki toleransi terhadap downtime jaringan. Nah, biasanya ini berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan ya, atau yang kerugian ya ketika jaringan itu mati. Ya, semakin lama tentu saja kerugiannya semakin besar biasanya. Kemudian keamanan yang terlalu ketat ya, sangat ketat, ini juga bisa mengganggu kebutuhan karyawan atau fungsi bisnis itu sendiri. Nah, jadi dalam mengatur atau mengelola security atau keamanan, ya ini harus dibuat seimbang ya. Bagaimana keamanan dibutuhkan seketat mungkin, tapi alur kerja karyawan dan bisnis itu juga harus tetap jalan secara efisien. Oke, berikutnya kita membahas sedikit ya, bagaimana sih caranya berkarir di bidang atau menjadi defender, yang dikenal defender. Tentu saja ada beberapa sertifikasi ya untuk belajar tentang keamanan siber untuk menjadi atau bekerja di SOC, baik SOC di sebuah perusahaan atau di perusahaan SOC. Salah satunya adalah ini CyberOps Associate ya di Cisco. Tentu saja sertifikat kita atau yang kalian dapatkan artinya sertifikat tingkat akademik. Ya, kalau mau ke profesional ada lagi ya mungkin berbayar, tapi intinya sama ya, pengetahuan yang didapatkan tidak jauh berbeda. Ya, kemudian ada CompTIA, Cyber Security Analyst, kemudian ada IC, kemudian GIC, dan beberapa sertifikasi lain ya. Ada banyak yang sangat terkenal, misalnya ethical hacker dan sebagainya. Jadi ada beberapa sertifikasi yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya ini CyberOps Associate. Kemudian bagaimana tentang ya pendidikan? Tentu saja ya kalau kalian sudah kuliah di teknik informatika, ini menjadi nilai tambah ya. Kalau kita mau berkarir di bidang keamanan siber, selain mengikuti tadi sertifikasi, seorang dianggap lebih serius ketika dia bergelar sarjana di komputer, teknik elektro, atau teknologi informasi, atau ada prodi khusus keamanan informasi, lebih bagus lagi. Hanya saja di Indonesia mungkin masih sangat sedikit ya prodi yang namanya keamanan informasi, tapi kayaknya sudah ada.
Kemudian programming, bahasa pemrograman juga penting. Pemrograman ya bagaimanapun menjadi keterampilan yang sangat penting bagi kita yang belajar di bidang komputer. Salah satunya Python. Python ini salah satu programming yang tergolong mudah dipelajari ya. Nah, kalau kalian sudah belajar Java itu lebih bagus lagi. Tapi walaupun sudah belajar Java, mungkin mengenal Python itu jadi nilai tambah. Kemudian Linux skills, untuk keterampilan untuk mengoperasikan Linux. Ini juga sudah pernah dipelajari ya di kuliah lain. Nah, di SOC ini ya banyak atau sering menggunakan keterampilan pengoperasian Linux, tentu saja di lingkungan jaringan dan keamanan. Jadi, menguasai Linux ini menjadi nilai tambah yang sangat berharga ketika kita akan berkarir di bidang keamanan siber. Oke, kemudian ya kalau karir-karir yang lain kalian bisa mencari kalau di Indonesia JobsDB atau LinkedIn dan sebagainya. Kalau ingin lebih tahu karir-karir di bidang keamanan siber. Mungkin kalau yang belum mengambil magang bisa misalnya magangnya spesifik itu keamanan. Tentu saja kalau di SOC itu level 1 paling rendah ya. Kita bisa sebagai asistennya tier 1 kalau masih magang. Kemudian ya beasiswa dan sebagainya. Nah, ini atau bisa mencari temporary agency. Ya, sekarang kan banyak ya organisasi yang menggunakan agen-agen sementara untuk mengisi lowongan pekerjaan. Ya, misalnya ada insiden tertentu, dia butuh tim yang cukup banyak. Nah, ini bisa kita coba masuk ke sana. Biasanya kalau kita sebagai fresh graduate yang sama sekali belum memiliki pengalaman di bidang keamanan cyber, ya kita bisa bekerja di bidang apa saja, tentu saja di bidang IT sebagai batu loncatan untuk ke sana. Ya, tentu saja ketika kita sudah memiliki kemampuan ya sebagai SOC level 1, tingkat 1, ini bisa cara untuk maju berkarir menjadi SOC atau di bidang SOC ya, atau di bidang keamanan cyber. Ini adalah rangkuman ya dari modul 2 ini, bisa kalian baca. Elemen utama dari SOC ini ada orang, ya people, kemudian proses dan teknologi. Kemudian peran pekerjaan ya ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah analis peringatan ya. Kemudian yang tingkat kedua itu responder insiden. Kemudian yang level 3 ini adalah pemburu threat atau pemburu ancaman. Kemudian level tertinggi adalah manajer. Kemudian ada sistem SIM ya, ini digunakan untuk mengumpulkan, menyaring data dan mendeteksi serta mengklarifikasi ancaman. Kemudian menganalisis dan menyelidiki ancaman. Kemudian ada juga sistem SOAR. Ini mengintegrasikan intelijen ancaman dan mengoptimalkan investigasi insiden. Alur kerjanya ini biasanya berdasarkan pedoman yang sudah ada yang dibuat oleh tim security. KPI ini dirancang untuk mengukur berbagai aspek dari kinerja SOC. Nah, untuk mengukur kinerja SOC ada beberapa matriks yang digunakan, yaitu dwelling time, kemudian MTTD, MTTR, MTTC, dan time to control atau waktu lamanya mengontrol sebuah kejadian keamanan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.